Desa Makmur baru saja selesai melaksanakan pelantikan kepada kepala desa baru. Kepala Desa Makmur yang baru bernama Bapak Rohim. Masyarakat yakin bahwa Bapak Rohim bisa menjadi pemimpin yang baik bagi mereka, karena Bapak Rohim terkenal dengan keramahan dan kesederhanaannya. Akhirnya sayang kamu bisa jadi kepala desa juga. Tapi jangan lupa loh, uang mobil sama tanah yang udah kita gadein untuk keperluan kampanye kamu kemarin, jangan lupa itu segera dibayar. Tenang bu, kasih aku jadi kepala desa. Jadi kalau masalah utang biar aku aja ngurus. Uang dari mana sayang? Kamu aja gajian tuh mungkin ya jadi kepala desa tuh cuma 6 juta. Kamu mau dapat uang dari mana sih untuk bayar utang-utang itu? Udah bu, tenang saja. Kalau masalah utang tuh biar aku aja yang ngurus. Kamu tinggal terima beres aja. Bener ya sayang, awas kalau nggak kamu ngasih. Ya wes, kamu tenang saja. Selamat pagi Bu Tari. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, kan ada program yang belum terrealisasikan sama kepala desa sebelumnya. Jadi untuk program itu lanjutannya gimana Bu? Oh iya Pak, itu merupakan proyek pembangunan jembatan. Nah, proyek pembangunan jembatan ini hanya tinggal pelaksanaannya saja. Sedangkan untuk desain itu anggarannya sudah turun Pak. Oh begitu Bu, jadi dana untuk jembatan itu dari kas daerah ya? Iya Pak, kalau saya tidak salah itu dananya ada 4 miliar. Memangnya kenapa ya Pak? Jadi begini Bu Tari, kan Ibu tahu sendiri lah kan, saya sekarang lagi terlilit utang karena kampanye kemarin. Jadi saya ini ingin mengajak Ibu untuk bekerjasama. Jadi dana itu kita ambil, Ibu 1,5 M, saya juga 1,5 M. Gimana Bu? Maksud Bapak ingin mengajak saya korupsi? Itu tidak benar Pak. Lah Bu, saya tahu Ibu juga lagi butuh duit sekarang untuk keduaan Ibu lagi kuliah. Emang Ibu nggak mau lihat anak Ibu sukses? Emang Ibu mau lihat anak Ibu lagi kuliah? Tapi apakah ini tidak akan ketahuan Pak? Selagi kamu tutup mulut dan bisa memanipulasi laporan dan desa, saya yakin kok kita aman. Jadi bagaimana? Baik Pak, saya setuju. Ini sayang kopinya. Terima kasih Bu. Kenapa selamanya Bu? Iya dong mas, aku seneng banget soalnya hutang kita udah kebayar semua, bahkan surplus lagi. Dan semoga hidup kita ke depannya makin lebih baik lagi. Bagaimana Bu? Sudah bereskan masalah utang? Apa saya bilang? Kamu tinggal terima beres saja. Tapi tunggu dulu sayang, kamu dapat uang banyak itu dari mana? Jangan bilang kamu itu pesugihan. Bu, ini ada saja. Mana mungkin saya berani main dukun? Baguslah sayang, soalnya aku gak mau jadi tumbal. Besok beliin aku gelang emas ya sayang, soalnya tangan aku tuh gatel-gatel pengen pakai gelang emas. Tenang saja Bu, jangankan emas, gunung aja bisa aku belikan untuk Ibu. Iya mas, bisa aja dia tumbal kan jadi malu. Setelah beberapa bulan, pembangunan jembatan itu selesai. Namun ada kejanggalan dari jembatan yang dibangun, karena desain jembatan yang dipaparkan kepala desa sebelumnya tidak sesuai dengan jembatan yang sudah jadi. Selain itu, dari segi bahan yang digunakan pun berbeda. Ibu-ibu, kok saya heran ya sama jembatan yang baru dibangun itu. Berbeda sekali sama yang dibilang sama Pak Kades lama. Katanya bakal dari beton. Kenapa yang jadi malah dari kayu? Iya juga ya Bu, tapi bisa saja dananya tidak cukup Bu. Gimana mungkin dananya nggak cukup Bu? Kan kemarin Pak Kadesnya lama bilang kalau dananya itu sekitar 4 miliar. Nggak mungkin lah, dana 4 miliar, jembatan modelannya kayak gitu. Kalau saya rasa sih
ini pasti masuk kantongnya Pak Kades. Ibu, nggak boleh suzon, nanti jatuhnya fitnah loh Bu. Ibu nggak lihat tuh sekarang penampilan Bu Kades udah kayak kembang desa gitu. Glamor Bu penampilannya. Gelangnya tuh banyak di mana-mana kayak orang main rebana gitu, tiap jalan gelangnya bunyi-bunyi. Belum lagi ya si itu Tari. Dia baru beli motor tahu nggak? Duit dari mana dia? Gajinya mana cukup? Belum lagi anaknya kuliah. Selamat pagi ibu-ibu. Ada apa nih rame-rame? Ibu Lastri mau belanja ya? Bu, saya mau nanya dong, Ibu kan sekretaris kepala desa. Itu kenapa sih jembatannya malah jadi begitu? Saya jadi takut loh Bu lewat situ. Bukannya tambah bagus, malah tambah bobrok. Saya juga kurang tahu Bu, karena yang ngurus itu Pak Rohim dan Bu Tari selaku bendahara. Kalau saya cuma mengurus laporan yang dikasih Bapak saja Bu. Kalau saya curiga sih, dananya itu pasti udah dimakan sama mereka. Masa ya, dana 4 miliar itu pasti udah bagus sekali tahu nggak jadi jembatannya. Pasti udah dikikis itu mah. Sudah ibu-ibu, jangan pada menggibah. Ingat, suami menunggu di rumah. Yuk balik. Akhirnya para ibu itu pun kembali ke rumah masing-masing. Setiap hari kecurigaan masyarakat makin menjadi-jadi. Apalagi melihat gaya hidup keluarga Pak Rohim yang semakin mewah. Dan juga Bu Tari yang bahkan baru membeli kendaraan baru. Puncaknya yaitu pada saat jembatan yang baru selesai itu runtuh begitu saja. Yang memicu kemarahan warga. Dan akhirnya perwakilan warga pun melapor ke KPK. Laporan dibuat secara tertulis dengan menyertakan identitas pelapor, kronologi, barang bukti berupa desain sebelum dan hasil jembatan serta lampiran anggaran yang sebelumnya sudah disampaikan kepala desa yang lama. Bagaimana ini Pak? Warga udah mulai curiga. Bahkan saya dengar masalah ini telah sampai dilaporkan ke KPK. Kamu tenang saja, kita kan punya kwitansi palsu. Jadi kalau misalnya ditanya penyidik, kita punya bukti. Tenanglah, bukti sudah saya pikir masak-masak. Benar ya Pak, saya tidak mau dipenjara. Lagian uang itu sudah saya pakai banyak sekali. Tenang saja, intinya jangan sebarkan berita ini, cukup kita aja yang tahu. Kita pasti aman kok. Setelah laporan diterima, karena adanya indikasi terjadinya korupsi, maka pihak KPK pun bersama dengan kejaksanaan dan polisi melakukan penyelidikan. Setelah keluarnya surat perintah dari kejaksanaan untuk melakukan penyelidikan terhadap indikasi terjadinya korupsi di Desa Makmur. Penyelidikan dilakukan dengan terjun ke tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan ditemukannya dugaan terjadinya kasus korupsi di Desa Makmur tersebut. Proses berlanjut ke penyelidikan setelah pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyelidikan. Maka proses penyelidikan pun dimulai. Selamat siang dengan Pak Kades. Selamat siang Pak, ada apa ya Pak? Kami dari pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap semua pegawai yang ada di kepala desa ini. Untuk itu diharapkan semuanya nanti untuk memberikan kesaksian yang jujur dan jelas. Mulai dari Bapak Kades, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan semua perangkat desa lainnya. Oke silakan Pak, tapi saya berharap Bapak menjaga nama baik dan desa ini. Kalau tidak saya akan memutar balik dan atas pencemaran nama ini. Setelah semua saksi diperiksa dan dimintai keterangan, tetapi penyidik dan polisi tidak menemukan apapun. Selanjutnya penyidikan dilakukan di rumah kepala desa dan bendahara desa sesuai dengan laporan masyarakat dan keterangan saksi. Selamat siang Bu. Siang ada apa ya Pak? Kok rame-rame polisi begini?
Kami dari pihak kepolisian beserta Kejaksaan dan KPK akan melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Rohim. Apa Pak? Nggak mungkin. Sayang, sayang, sini dulu kamu. Apa yang udah kamu lakuin? Hah? Aku tidak melakukan apa-apa. Udah, kamu tenang saja, jangan panik. Baik Bu, kami akan melakukan penyelidikan. Untuk awal ini kami akan memeriksa dan meminta keterangan dari Ibu selaku istri dari Bapak Rohim. Baik Pak. Bolehkah saya mendampingi istri saya, Pak? Mohon maaf, Bapak tidak diperkenankan untuk mendampingi istri Bapak. Baik, Pak. Apakah sudah bisa kita mulai, Bu? Bisa Pak. Apakah Bapak Rohim mempunyai pekerjaan atau usaha selain dari kepala desa ini, Bu? Ada Pak, selain suami saya menjadi kepala desa, dia juga memiliki kebun sawit yang walaupun tidak luas. Lalu, dari mana Ibu mendapatkan uang untuk membeli kendaraan dan perhiasan emas ini, Bu? Oh ini Pak, saya tidak tahu Pak, saya hanya dibelikan oleh suami saya. Apakah Ibu tidak bertanya dari mana Bapak Rohim mendapatkan uang itu? Saya sempat bertanya Pak sama suami saya, cuma suami saya tidak menjawab. Dia hanya berkata, saya hanya disuruh menerima dan tidak banyak bertanya. Baik Bu, terima kasih atas keterangan yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah ini. Dari hasil penyelidikan di rumah Pak Rohim, polisi menemukan sejumlah bukti berupa berbagai kuitasi palsu, serta surat-surat yang juga palsu, yang digunakan untuk memanipulasi segala proyek jembatan di Desa Makmur. Dengan itu, polisi melakukan penyitaan terhadap kendaraan dan tanah, dan juga perhiasan yang dibeli dari hasil penyalahgunaan jabatan. Hal yang sama juga ditemukan pada saat penyelidikan yang dilakukan di rumah Bu Tari. Ditemukan uang senilai 1 miliar rupiah dari hasil bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dan masyarakat. Maka Pak Rohim dan Bu Tari ditetapkan sebagai tersangka dana, akan dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Tuh kan apa aku bilang, mereka itu korupsi. Memang ya pejabat ini waktu kampanye bilangnya bakal membangun desa, taunya malah mengurus uang desa. Iya ampun, aku benar-benar nggak menyangka mereka berani korupsi. Semoga dihukum seberat-beratnya itu mereka. Aku juga nggak percaya, Bu, ada orang yang bentuknya seperti itu. Semoga mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Selanjutnya, setelah analisis penelitian, kelengkapan berkas, dan berita acara pendapat lengkap, maka tahap selanjutnya yaitu pengajuan jaksa penuntut umum dengan pemberian surat dakwaan dan pelimpahan perkara serta berkas alat bukti ke pengadilan. Kemudian dilaksanakan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Sentral Kota Sejahtera yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 501 per 0.1.14 per FT per 03 per 2020 dengan terdakwa 1 Rohim Santoso dan terdakwa 2 Ananta pada hari ini 2 November 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para hakim memasuki ruang sidang. Hakim ketua membuka sidang. Baiklah,
Sidang Pengadilan Negeri Y dan Negeri Y Kota Z yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 501-14-FT-03-2020 dengan terdakwa 1 Saudara Rohim Santoso dan terdakwa 2 Saudari Tari Ananta. Pada hari ini 1 November 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim memerintahkan panitera agar para pihak dipersilakan masuk. Baiklah, kami akan meneliti identitas saudara. Untuk terdakwa 1 dengan nama lengkap Rohim Santoso alias Rohim, benar? Benar Yang Mulia. Oke. Terdakwa 2 dengan nama lengkap Tari Ananta alias Tari, benar? Benar Yang Mulia. Baik, apakah kedua terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, kami akan lanjutkan dan dengarkan baik-baik. Untuk saudara Rohim, lahir di Desa Makmur 20 Maret 1980. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Desa Makmur, beragama Islam. Untuk saudara Tari, lahir di Desa Sentosa 19 Juni 1985, perempuan, tinggal di Desa Makmur, agama Islam. Benar ya? Benar Yang Mulia. Kemudian menanyakan apakah kedua terdakwa didamping oleh penasehat hukum. Rohim dan Tari pada kesempatan ini didampingi oleh penasehat hukumnya dan persidangan dilanjutkan ke pembacaan surat. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Jaksa PU untuk membacakan dakwaannya. Apakah kedua terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Benar Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saya sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jungto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar Pasal 3. Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jungto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekian Yang Mulia. Saudara terdakwa, PH, PU, demikian putusan sela dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 120 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subside pasal 120 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu, silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Sesuai dengan acara putusan sela tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana saudara PU? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Tuntutan jaksa penuntut umum dengan ini: 1. Menyatakan terdakwa Rohim Santoso dan Tari Ananta bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Rohim Santoso dan Tari Ananta dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan di rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 250 juta subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Rohim Santoso dan Tari Ananta membayar uang pengganti sebesar 3 miliar rupiah yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Rohim Santoso dan Tari Ananta. Apabila uang pengganti 3 miliar tidak dibayar dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3,5 tahun penjara. Sekian, Yang Mulia. Lalu kemudian saksi dihadirkan. Hakim membacakan identitas saksi. Lalu dilanjutkan dengan saksi disumpah sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP. Sebelum diminta keterangan, saksi akan disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian pemberian keterangan oleh saksi. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 350 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Hakim menanyakan keterangan kepada saksi. Baiklah, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris desa, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah sejak 5 tahun yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa Saudara Rahim dan Ibu Tari ini? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Rohim Santoso bekerja sebagai kepala desa di Desa Makmur. Saya selaku sekretaris Desa Makmur, Yang Mulia. Oke, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi, tolong saudara jelaskan apa yang saudara ketahui dalam kasus ini. Pada tanggal 10 Juni 2020, ketika saya ingin menuju ke ruangan saya mendengar Pak Rohim dan Bu Tari merencanakan korupsi terhadap dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jembatan. Nah, lalu kemudian saya merekam percakapan mereka dengan telepon saya. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasehat hukum? Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Baik, saya rasa cukup, Yang Mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasehat hukum Saudara Rami Ayudia. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum dan sidang yang mulia, perkenankan kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menuntut hukum melakukan tindak pidana yang didakwa dalam surat dakwaan. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiair tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebaskan ongkos perkara kepada negara. Yang kelima,
Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Rami. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, kami mempunyai buktinya. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Rohim Santoso dan Tari Ananta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan. Menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Kasus korupsi hari Senin 2 November 2020 di Pengadilan Negeri Sentral Kota Sejahtera berakhir dengan hasil terdakwa Rohim Santoso dan Tari Ananta dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara dan ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Ibu, udah dengar belum? Katanya Pak Rohim dan Bu Tari dipenjara 15 tahun loh. Biar kapok mereka, berani-beraninya korupsi di desa sini. Iya ya Bu, saya sudah mendengar semuanya. Semoga mereka insaf ya Bu. Saya kasihan dengan anak-anak Pak Rohim dan Ibu Tari. Iya Bu, tapi ya mau gimana, itu kan ganjaran dari apa yang udah mereka lakukan. Dan jadi pembelajaran juga untuk kita. Semoga pemimpin berikutnya adalah pemimpin yang amanah ya Bu. Bu, mereka cuma dapat kebagian sesaat saja, setelah itu mereka sengsara lagi. Memang ya, harta itu bisa membuat orang menjadi buta. Kita doakan ya, semoga kedepan lagi mereka bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Begitulah akhir dari kisah Pak Rohim dan Bu Tari. Jangan hanya karena harta kita menjadi menutup mata dan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Kita harus berpikir panjang tentang apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Jadilah generasi yang anti korupsi dan jadilah pemimpin yang amanah di masa depan. Salam anti korupsi.